Jadi halaman depannya atau home-nya akan tampil seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan akuntansi badan usaha milik desa. Mudah-mudahan harapannya aplikasi ini dapat membantu sahabat-sahabat para pengurus BUMDes atau sahabat-sahabat para pendamping desa untuk mendampingi desanya untuk membuat pencatatan dan pelaporan keuangan badan usaha milik desa di daerahnya masing-masing sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi aplikasi yang saya bagikan secara gratis ini sesuai dengan fungsinya kita beri nama aplikasi pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan badan usaha milik desa atau kita singkat APPAK BUMDesa. Sahabat semua, aplikasi ini kita buat dengan Excel bermakro. Maka untuk menjalankan atau mengoperasikannya pun kita hanya perlu perangkat komputer atau laptop yang telah terpasang Microsoft Excel di dalamnya. Oke, seperti apa aplikasinya? Mari kita lihat. Nah, sahabat, setelah terbuka maka akan tampil halaman depan dari aplikasi seperti ini. Di bagian atas ada nama singkat aplikasinya, kemudian tertulis ada versi aplikasinya 2022.01. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa ini adalah versi pembaharuan dari yang sebelumnya juga pernah kita share di channel ini. Lalu di bagian tengahnya ada identitas BUMDesa. Di sini sahabat-sahabat dapat memasukkan atau mengetik identitas BUMDesanya mulai dari nama Pemda, kecamatan, nama BUMDesanya, nama desanya, kemudian kantor pusat, garis miring unit usaha. Nah, di sini dapat kita masukkan unit usaha apa. Atau sahabat-sahabat bisa ganti ini dengan alamat BUMDesanya masing-masing. Karena nanti akan tampil di halaman pelaporan ini sahabat semua. Kemudian awal tahun buku, akhir tahun buku. Nah, untuk melakukan pengetikan tahun ini kita lihat tanggal dan tahun, kita hanya perlu mengetik seperti ini sahabat. Jadi ketika kita mengetik 1 Januari 2021 maka kita cukup mengetik 01/01/2021 maka akan tampil nanti 01 Januari 2021. Kemudian masih di bagian tengah kanan ada nama petugas akuntansi. Sahabat-sahabat cukup mengetikkan namanya di sini, kemudian nama Direktur BUMDesa. Sahabat-sahabat juga dapat mengetik nama Direktur BUMDesnya di kolom yang telah tersedia. Lalu di bagian bawahnya ada nama aplikasi pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan BUMDesa atau badan usaha milik desa. Kemudian ada tombol pengantar yang nanti akan menuju, kalau kita klik akan menuju kata pengantar. Nanti di sana ada sedikit ulasan cara setup awal dan penggunaan aplikasi ini. Kemudian di bagian bawah sahabat ada dua menu utama. Pertama menu pencatatan dan menu pelaporan. Menu utamanya, menu pencatatannya maksud saya itu terdapat COA, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Pada prinsipnya kita hanya perlu menginput jurnal sahabat. Karena yang lain tinggal kita sesuaikan saja, karena pada dasarnya COA atau daftar akun ini sudah cukup standar lah. Tetapi kalau sahabat-sahabat perlu menyesuaikan lagi dengan kondisi BUMDesnya masing-masing atau daftar akun dan kode BUMDesnya masing-masing dapat kita buka di COA. Kemudian kita bisa mencetak laporan di laba rugi, neraca, LPE, kemudian LAK, CA, LAK. Ini adalah menu-menu
atau sheet pelaporan yang nanti ketika kita telah mengisi jurnal, maka secara otomatis sheet atau menu-menu ini akan terisi dengan sendirinya, kecuali nanti CLAK, catatan atas laporan keuangan, itu secara manual harus kita ketik karena bentuknya adalah deskripsi, sahabat. Oke sahabat, kita lihat satu persatu dari menu ini. Sebelum ke menu, kita buka dulu di pengantar, sahabat. Kita klik tombol pengantar ini, maka akan tampil halaman cara aktivasi dan setup awal di beberapa versi Office. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa baca sesuai dengan Office yang sahabat pergunakan. Kalau tidak ada versi ini atau versi di atasnya, maka sahabat bisa saja coba dengan versi yang 2013, atau tidak berhasil, sahabat-sahabat coba searching cara setting makro di MS Office. Nah, kemudian setelah cara setup di beberapa versi Office, ada cara setup awal aplikasi dan menjalankan aplikasi. Nah, ini seperti yang kita bahas sekarang. Buka sheet depan, kemudian ada buka sheet COA. Ini COA adalah daftar akun, sahabat. Di akun dan kode nama akun yang terdapat pada pedoman akuntansi milik desa masing-masing BUMDes, sahabat, gitu. Kemudian bagian B-nya langkah penginputan transaksi. Nah, di sini ada sedikit petunjuk apabila memang sahabat-sahabat membutuhkan atau review lagi cara menginput, utamanya adalah jurnal. Jadi sini dijelaskan secara singkat agar kita dapat menginput jurnal dengan benar. Kemudian di bagian bawah ada catatan, sahabat. Aplikasi ini dipergunakan secara gratis. Saya modifikasi dan di-share, dan kode aplikasi awalnya ini dibuat oleh Bapak Amdi Hamzah dari STAN, sahabat. Jadi dibagikan secara gratis dan tidak diperjualbelikan. Oke sahabat, kita kembali lagi ke halaman depan. Setelah tadi pengantar, kita buka halaman COA. Ini di sini ada kode dan nama akun. Nah, sahabat-sahabat sebetulnya bisa merubah akun-akun sesuai dengan sistem akun atau nama akun atau kode akun di BUMDes masing-masing. Tetapi menurut hemat saya, kode-kode akun yang ada di sini pun sudah cukup memadai dan standar untuk kita pergunakan. Tinggal kalau kita memang perlu dan tidak diperlukan, dapat kita rubah atau kita tambahkan di sini. Kita tinggal namanya saja kita rubah, tidak perlu menambahkan kode akun, karena nanti kalau kita tidak paham bisa mengakibatkan error di aplikasi ini. Tetapi sahabat-sahabat bisa membaca lebih lanjut cara menambah kode dan nama akun ini. Oke sahabat, kita kembali lagi ke halaman depan dengan mengklik tombol back, kemudian akan masuk kembali ke halaman depan. Kita sekarang kepada menu jurnal atau sheet jurnal, sahabat. Kita lihat seperti apa. Nah, akan tampil halaman jurnal seperti ini. Nah, sahabat semua, seperti kita ketahui bahwa di aplikasi ini ketika kita menginput jurnal ini dengan benar, maka insya Allah semua pelaporan yang ada, seperti saya sampaikan tadi, mulai dari laba rugi, LPE, neraca, laporan arus kas, itu secara otomatis terisi, sahabat. Termasuk buku besar dan neraca saldo. Itu secara otomatis terisi, jadi kita hanya perlu menginput jurnal ini dengan benar dan lengkap. Kemudian, bagaimana cara menginput jurnal ini? Ada dua cara, sahabat. Yang pertama, kita secara manual langsung menginput di masing-masing ini kolom. Kemudian ada cara kedua yang lebih praktis. Kita hanya tinggal mengklik menu klik untuk input jurnal ini. Kita klik, sahabat. Nah, maka akan tampil form inputan seperti ini. Kita bisa masukkan tanggal, kemudian nomor bukti, kemudian akun debitnya. Kita tinggal pilih, sahabat, dari tadi yang telah dimasukkan dalam COA.
kemudian akun kreditnya, kemudian jumlah, keterangan, kemudian komponen arus kas yang digunakan. Tinggal kita klik, kemudian kita klik simpan. Oke sahabat, kita kembali lagi ke halaman depan, menuju ke buku besar sahabat. Nah di sini sahabat-sahabat dapat lihat buku besar. Nih, karena tadi jurnal belum terisi, maka di buku besar pun tidak terisi. Nah kita bisa pilih sahabat, apa saja kode akun yang akan kita tampilkan. Nah mulai dari piutang desa kita tampilkan, kemudian nanti akan tampil di sini sahabat. Jadi per kode akun akan tampil di buku besar ini. Kembali lagi kepada halaman depan, kita lihat neraca saldo. Nah, di sini neraca saldo sahabat, kemudian akan terbuka halaman neraca saldo seperti ini. Nah, ini juga bisa kita print sahabat dengan mengklik icon print, maka akan tampil halaman print seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke halaman depan sahabat, kita sekarang menuju menu pelaporan. Sini ada pelaporan laba rugi, neraca, LPE, LAK, dan CLAK. Kita lihat laporan laba rugi seperti apa. Nah, sahabat, laporan ruginya seperti ini. Nanti setelah kita isi di jurnal, maka akan tampil di sini sesuai dengan akun-akun yang telah kita isi. Ini dapat kita cetak per bulan. Sini kita tinggal pilih bulannya, bulan apa yang akan kita cetak sesuai dengan yang telah kita isi di dalam tadi jurnal. Nah, sama ini bisa kita print, maka akan print nanti. Kita kembali lagi ke halaman depan, kita lihat menu pelaporan neraca. Sama di sini ada menu pelaporan neraca yang semua telah input di jurnal tadi akan tampil di sini sahabat. Kita kembali lagi ke halaman depan sahabat, kita lanjut ke menu pelaporan perubahan ekuitas. Kita lihat seperti apa. Nah di sini laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal sekian. Nah di sini ada laporan perubahan modalnya, bisa kita print sahabat. Jadi bisa kita print dan bisa kita print. Lalu kita kembali lagi ke halaman depan, kita lihat laporan arus kas sahabat. Sama laporan arus kasnya bisa kita print. Kemudian setelah itu catatan atas laporan keuangan sahabat semua. Sini catatan laporan keuangan telah ada sedikit panduan atau pedoman umum dalam menyusun sebuah catatan atas laporan keuangan. Jadi sahabat-sahabat ini hanya berupa deskripsi atau penjelasan dari laporan keuangan yang telah kita buat. Jadi di sini mulai dari gambaran umumnya, mulai dari pendirian BUMDes, kapan didirikan, dasar pendirian, jumlah karyawan dan sebagainya kita jelaskan secara rinci di sini. Kemudian di bagian kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi ini kita bisa jelaskan secara umum tentang kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan ini. Kemudian selanjutnya kita mendeskripsikan atau kita pengungkapan atas setiap pos laporan keuangan. Aktivitas lancar, aktivitas tidak lancar, kewajiban, modal, beban, dan lain-lainnya kita deskripsikan di CLAK ini. Oke sahabat, barangkali demikian sedikit ulasan tentang PPK BUMDesa ini. Bagi sahabat yang membutuhkan silahkan di download di link pada deskripsi video ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, share video ini agar lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang lain. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.